Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out season kedua chapter 139. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang suka dengan kaos anime atau aksesoris anime lainnya, bisa klik link pembeliannya di deskripsi ya. Oke, chapter kali ini berjudul Liberation. Di awal chapter kita diperlihatkan Thomas yang gagal memukul lemparan dari Takahashi dan mendapatkan strike. Thomas pun bingung kenapa dia tidak bisa memukul lemparan yang mudah itu. Tidak hanya Thomas yang bingung, tapi pelatih Mihara dan para penonton pun terkejut dengan lemparan strike itu. Lalu di bangku cadangan Mariners, Takami yang memiliki indera yang tajam pun menyadari kalau lemparan Takahashi itu perlahan-lahan mengalami perkembangan. Tapi Kitauji malah tidak percaya dengan perkataan Takami itu dan mengatakan bahwa itu hanya imajinasi Takami saja. Tapi yang dilihat dan dikatakan Takami itu bukanlah imajinasi. Lemparan Takahashi benar-benar berkembang seiring berjalannya waktu. Dan saat ini di tengah lapangan, Takahashi pun melempar untuk kedua kalinya. Thomas pun berhasil memukul lemparan tersebut, tapi sayang sekali pukulan itu sangat buruk sehingga mudah untuk ditangkap oleh pemain bertahan dan membuat Thomas out. Akhirnya Takahashi membuat out pertamanya. Di bangku cadangan, Tokuchi berkata kepada Takahashi kalau lemparan itu sangat bagus dan memperlihatkan pendapatannya yaitu minus 4 juta yen. Takahashi pun yang sudah berusaha melempar strike itu masih belum membuat pendapatannya menjadi positif. Lalu kembali ke tengah lapangan, pemukul berikutnya dari Mariners adalah Brooklyn. Dia sangat percaya diri kalau dia mampu melempar pukulan dari Takahashi itu sampai keluar stadion. Tokuchi di bangku cadangan pun hanya tertawa dan memperhatikan itu. Lalu lemparan Takahashi pun dilesatkan. Dan tanpa disangka-sangka Brooklyn langsung dibuat strike out oleh Takahashi dengan 3 lemparan berturut-turut. Setelah itu Takahashi pun melanjutkan lemparannya dan langsung membuat pemukul berikutnya strike out. Takahashi yang di awal pertandingan kehilangan 3 poin sekaligus pun langsung membayarnya dengan membuat 3 out berturut-turut pemain Mariners. Lalu di bangku cadangan Laikons, Tokuchi lagi-lagi memuji lemparan Takahashi itu dan kembali menunjukkan pendapatannya yaitu minus 2 juta yen. Jika Takahashi bisa terus melempar seperti itu, mungkin saja di babak kedua nanti dia bisa mengubah pendapatannya menjadi positif. Lalu Ideguchi bertanya kepada Tokuchi, kenapa lemparan Takahashi bisa berubah di setengah babak pertama? Tokuchi pun menjawab, itu karena ikatan pada batas mentalnya telah terlepas. Ideguchi dan Nakane pun bingung dengan perkataan Tokuchi itu. Lalu Tokuchi bertanya kepada Kurai tentang berapa banyak push up yang mampu dia lakukan. Kurai pun menjawab 70 kali. Lalu Tokuchi pun berkata kepada mereka semua, bagaimana menurut kalian tentang itu? Seorang pelempar tercepat dalam baseball hanya mampu melakukan push up 70 kali? Kurai pun menjawab, ya kapanpun aku melakukan itu sangat sulit untuk melakukannya lebih dari 70 kali. Aku tidak memiliki lengan yang kuat. Mendengar jawaban Kurai itu, Tokuchi pun bertanya kepada yang lain, sekarang aku akan bertanya kepada kalian, apakah Kurai hanya benar-benar mampu melakukan 70 push up? Aku akan mengatakan ini, Kurai dapat melakukan 100 kali push up tanpa kesulitan. Semua orang pun terkejut mendengar perkataan Tokuchi itu, sampai-sampai Kurai berkata kalau itu tidak mungkin karena batasnya adalah 70 kali push up. Lalu Tokuchi pun menjelaskan, 70 kali push up itu adalah yang disebut sebagai batas dari mentalmu. Sebenarnya yang dibatasi itu bukanlah tubuh itu sendiri, berbeda dengan batas mental. Yang paling potensial dari badan kita sendiri adalah batas psikologikal. Tapi apa yang orang pikirkan dia telah melakukan yang terbaik, sebenarnya itu hanya mengeluarkan 70% dari batas psikologikal.
Contohnya seperti Kurai yang berpikir kalau batas push up-nya hanyalah 70 kali dan otak akan membatasi itu untuk melakukan sesuatu yang lebih dari tubuhmu dapat lakukan. Lalu Nakane pun bertanya, kenapa otak membatasi itu? Tokuchi pun menjawab, jika kau mengeluarkan 100% kemampuanmu dengan mudah, besar kemungkinannya tulang dan sendi-sendimu akan cedera. Jadi bisa disebut otak mengaktifkan alat pengaman. Ya, bagaimanapun melepaskan batas mental ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan. Mendengar itu, para pemain lainnya pun terkejut. Bagaimana bisa seseorang mengeluarkan 30% dari kekuatannya yang terpendam? Tanya Ideguchi. Lalu Tokuchi pun berkata, ada sebuah pepatah yang mengatakan, kekuatan luar biasa akan muncul saat kau dalam kondisi yang terpojok. Kalian pasti sudah pernah mendengar banyak cerita tentang bagaimana dalam kejadian kebakaran, seseorang dapat membawa barang-barang yang biasanya tidak bisa dipindahkan. Seperti itulah ketika orang meningkatkan konsentrasinya, mereka dapat melepaskan batas dari mentalnya dan mereka akan menunjukkan kekuatannya yang tidak bisa dipercaya itu. Setelah mendengar penjelasan Tokuchi itu, Ideguchi pun paham kalau untuk melepaskan batasmu kau perlu masuk dalam konsentrasi yang luar biasa. Tapi membuat konsentrasi seperti itu tidaklah mudah. Jika kau berkonsentrasi terlalu banyak, kau akan lebih banyak berpikir daripada orang yang bijaksana. Dan berpikir hal yang negatif membuatmu akan tertekan. Itu malah memberi efek sebaliknya jika kau ingin memperkuat batas mentalmu. Seorang yang disebut mendapatkan medali emas di panggung yang lebih besar seperti Olimpiade, mereka pasti pernah mengalami fenomena di mana mereka lepas dari tekanan dan pikiran merasa kalah. Dan Takahashi melakukan itu di babak tadi. Dia sangat takut dengan lawannya dan situasi mentalnya sangatlah negatif. Dia hanya berpikir kalau ini tidak bagus dan lemparannya pasti akan dipukul. Setelah itu kondisi mentalnya pun mulai membatasi tubuhnya dan tangannya pun menjadi kaku sehingga dia tidak bisa melempar bola dengan baik dan pada akhirnya konsentrasinya menjadi kacau sehingga lemparannya sangat mudah untuk dipukul. Lalu Tokuchi berkata, meskipun mustahil untuk berkata kepada Takahashi untuk membuat berpikir positif, untuknya tidak ada jaminan kalau dia dapat membuat para pemain Mariners out dengan lemparannya. Tapi dengan ini dia akan menunjukkan kekuatannya. Ini adalah lembar catatan pendapatannya. Takahashi yang kaget karena di awal sudah mendapatkan minus 5 juta yen pun tidak berpikir apapun. Bahkan berpikir negatif pun tidak terlintas dalam kepalanya. Yang dia pikirkan hanyalah bagaimana untuk melunasi 5 juta yen itu. Dan pada akhirnya dia akan terus melempar ke zona strike dengan sepenuh hati. Tidak penting lemparannya dapat dipukul atau tidak, karena aku berjanji akan memberikan 0,5 juta yen kalau dia dapat melempar strike. Ideguchi yang mendengar penjelasan dari Tokuchi itu malah menganggap kalau itu adalah hal yang buruk karena Takahashi tidak berkonsentrasi pada pertandingan karena yang dia pikirkan hanyalah uang. Tapi itu salah, jawab Tokuchi. Puncak dari konsentrasi dalam sebuah pertandingan adalah dengan mengosongkan pikiranmu dari semua hal. Dengan kata lain, menjadi kosong. Yang dia pikirkan hanyalah dia bisa mendapatkan uang jika dia bisa melempar strike. Itu adalah pikiran kosong yang tidak ada hubungannya dengan pertandingan. Tapi karena hal itu Takahashi dibebaskan dari semua keraguan tentang pertandingan dan hasilnya. Batas dari mentalnya pun telah dilepaskan. Lalu di tengah lapangan terlihat Takahashi terus melempar dan membuat 3 pemukul Mariners itu mendapat out berturut-turut. Setelah itu Takahashi yang baru selesai melempar itu kembali ke bangku cadangan. Dan Tokuchi pun berkata kalau dia melempar dengan bagus dan memberitahu kalau selama 2 babak itu dia dapat melempar strike sebanyak 21 kali dan tidak strike 7 kali. Dengan itu dia bisa mendapatkan 3,5 juta yen.
Takahashi pun terkejut dengan jumlah uang yang dia dapatkan. Lalu Ideguchi berkata kepada Takahashi, "Lemparanmu tadi benar-benar sangat bagus. Kau bisa menghadapi Kitaoji di babak kedua tanpa rasa takut sedikit pun." Takahashi pun menjawab, "Hah, takut? Aku benar-benar lupa soal line up pemukul Mariners itu. Jadi aku tidak memikirkannya." Ideguchi pun hanya terkejut. Lalu setelah itu Tokuchi mengambil sebuah koper dan sesuai janjinya dia memberikan 3,5 juta yen kepada Takahashi. Dan Tokuchi pun langsung memberikannya secara cash di depan para pitcher lain. Mereka pun menjadi terpacu untuk mendapatkan uang jika mereka bisa melempar dengan bagus. Pada saat itu batas mental para pitcher Lycons benar-benar sudah lepas. Pertandingan saat ini baru saja dimulai, dan setelah ini Lycons akan terus memainkan para pitcher lemahnya itu. Tapi setelah itu mereka akan membuat sebuah keajaiban. Chapter 139 pun selesai. Dan inilah review dari One Out Season kedua chapter 139. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton.